Halo Sobat BMV, kembali lagi bersama kita di Joki Bicara. Joki Nur bertanya. Telah hadir bersama kita Pak Niko dan Dan Pak Regi. Halo Pak Niko, Pak Regi. Halo. Ya, Halo. apa kabar Pak? Selamat sore. Kabar Selamat sore, baik, ya. puji Baik, Tuhan, Pak. baik, Ya, baik, puji baik. Tuhan. Baik, Mungkin baik. sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Pak, boleh perkenalan diri ya tentang kesibukan, aktivitas, sama mungkin pelayanan di gereja gitu ya Pak. Iya. Dari Pak Niko dulu boleh. Oke, terima kasih. Hmm. Selamat sore semuanya. Saya Nikolaus Laga. Hmm. Saya Bapak Flores, Ibu Bandung. Oke. Agak jauh ya Pak ya? Ya, Ketemunya di mana? enggak. Tengahnya di mana? Bapak Pak? pelaut, jadi mungkin karena pelaut jadi Oh, gitu. mana-mana ketemu orang ya. Saya lahir di Tanjung Priok, besar di Tanjung Priok, dan sekolah semua di Tanjung Priok. Masuk Bogor tuh 96. Mm-mm. 96 saya di Ciomas Permai di lingkungan Santo Agustinus. Ciomas Permai, wilayah Ciomas 2. Memang saya aktivis sih, memang. Dari mulai sekolah saya udah aktif. Banyak yang saya dirikan, termasuk kelompok karyawan muda Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Itu kita lah orang-orang yang pertama mendirikan. Saya kira itu yang perlu diketahui. Berarti sekarang pelayanan di gereja sebagai apa, Pak? Saya menggantikan sekarang ini, saya menggantikan Bang Rey sebagai ketua seksi HAK. Oke. Tapi sebelum itu saya adalah wakil ketua lingkungan. Mhm. Sekarang masih jadi wakil ketua lingkungan. Dan saya salah satu staf di seksi kerasulan keluarga. Di SKK. SKK. Saya anak buahnya Pak Lui. Palui. Saya aktif di situ di subseksi hari ulang tahun perkawinan. Di situ. Banyak nih Pak ya, macam-macam ya. Iya, betul. Awal-awal tuh Beragam dulu ya, beragam. Saya ingat kenal Pak Niko tuh di ya gerakan Laudato Si ya, gerakan ekologi. Iya. Di handphone saya juga namanya masih Pak Niko Ekologi soalnya. Iya. Saya juga agak kaget ketika ya sekarang Pak Niko aktif ya di bidang kemasyarakatan, tapi ternyata sudah dari Banyak track record. sudah lama ya Pak ya. Artinya memang tertarik di dunia sosial kemasyarakatan ya Pak ya. Betul. Oke, oke. Karena jadi orang Katolik itu memang harus aktif di kemasyarakatan. Kalau enggak, kapan kita menjadi garam? Iya, betul. Harus Menjadi keluar, terang ya. kan? Iya. Kalau di dalam gereja sendiri garam semua kan, Iya. nggak bakal terasa. Tapi kalau di luar bisa terasa itu. Oh, orang Katolik itu begitu, orang Katolik itu begitu. Itu saya kira itu. Oke. Boleh gantian Pak Regi. Silakan Pak. Wah, Iya. ini saya agak berbeda nih sama Pak Niko. Oh, iya, nggak apa-apa. Karena kalau bicara apa, ya mungkin dari saya sendiri ya. Pertama ini saya sebenarnya 2 tahun lalu lah baru pensiun dari pegawai negeri sipil di Pemda DKI gitu kan. Bidang saya kebetulan di kesehatan. Tetapi sudah 20 tahun lebih nggak pernah pegang pasien lah. Karena lebih cenderung di struktural gitu. Struktural, kan. ya. Ketika disuruh nyuntik atau disuruh nyambut gigi sudah nggak berani gitu. Berbeda dengan istri saya gitu kan. Kebetulan istri saya juga sama ya. Oh, oke. Nah, kalau tadi Pak Niko banyaknya pelayanannya lebih cenderung di gereja ya. Kalau saya mungkin ya hubungannya sama kesehatan gitu ya. Lebih cenderung. Kalau di gereja sendiri ya sebagai umat atau mungkin mendukung istri saya. Istri saya kebetulan ketua lingkungan kan gitu kan. Jadi lebih cenderung. Nah, kalau saya di Bogor ini sebenarnya memang lahir di Bogor. Mungkin udah kenal kali ibu saya, Ibu Sobari gitu ya. Iya, betul. ini kita baru tahu beberapa waktu sebelum syuting ya. Ternyata Pak Regi adalah Kaget juga. anak Iya. dari Ibu Christine Sobari. Ya, Ibu walaupun Christine saya Sobari. sudah tidak asing sama kalian karena beberapa kali ke rumah gitu ya. Betul. Tapi banyaknya kan rumah yang di Jalan Tangkuban Perahu itu Iya, adik-adik saya ya. Iya. Saya agak bergeser sedikit ke Indraprasta. Jadi pas ya, saya bawa orang pas ya. Mungkin buat sobat BMV ya sebagai disclaimer aja Iya, ya betul. bahwa Ibu Christine Sobari itu punggawanya Komsos di tahun 80-an lah yang memang ya berkarya kemudian bersama para pendiri dari Berita Umat tuh Betul. ya membuat media ini hidup lah. Jadi memang senior Senior, kita ya. gitu lah. Ya, masih pakai mesin tik waktu itu Nah. ya, ngetiknya ya masih Iya, benar. masih seperti itu ya dari ininya. Kalau ya tadi karena saya pensiunan pegawai negeri, tapi sekarang aktif lagi di
salah satu perusahaan swasta lah ya. Oke. Nah, untuk bicara ke ini ya pelayanan itu saya pernah menghadapi malah yang kasus di 2019 gitu ya. 16. Yang waktu ada hasil Pilpres itu kan. Di mana kebetulan saya salah satu pejabat lah di RSUD Tarakan Jakarta. Di situ begitu banyak korban yang lari ke kita gitu ya. Dalam hal ini mungkin melayani juga ya karena hubungannya ya kita tidak tahu siapa yang kita tolong gitu kan, entah itu demonstran atau aparat gitu kan yang di ininya. Ya itu yang kita lakukan gitu sebagai manusia, tentu kita nggak pernah, apalagi orang kesehatan nggak pernah melihat siapa orangnya, yang penting nyawanya yang kita tolong gitu ya. Ada ininya. Kalau bicara Katolik ya dari lahir sih ya, dari Katolik ya. Bahkan saya sekolah di sebelah sini nih. SD Mulia. SMP saya di Budi Mulya. Jadi saya orang Bogor asli, SD SMP di Budi Mulya. Cuma SMA saya di SMA 2 Bogor nih. Waktu itu masih di Mantarena. Yang di ini di deket Jembatan Merah situ, Pak. Sekarang jadi SMA 9 kan. Oh, SMA 9 malah saya baru tahu yang dari itunya ya. Itu situ terlalu kuliah di Bandung gitu kan, sempat tugas di tempatnya ibu saya di Manado gitu kan, balik dari sana ke Jakarta. Kuliah di Unsra? Saya kuliahnya di Pajajaran, Pak. Pajajaran. Tapi waktu WKS pertama, kita kan kalau kesehatan WKS pertamanya ya harus pegawai negeri, harus ini, kebetulan dapatnya di sana. Kalau organisasi, saya pernah ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia cabang Bogor. Sekarang pun masih di pengurus besar sebagai Dewan Pengawas di PDGI ya. Ya beberapa pernah juga, walaupun saya SMA 2 ya. Waktu itu Katoliknya kalau nggak salah cuma 2. Tapi saya pernah menjadi ketua angkatan. Jadi garam tadi. Jadi garam. Betul. Dan terakhir, karena saya mau melepas aja jadi ketua, kalau enggak ini gitu. Maksudnya bukan karena mau diganti, tapi saya ingin melepas gitu yang dari ininya. Ya itu, padahal kita waktu itu cuma berdua tuh. Katoliknya, terus sampai ya ada isu-isu soal, wah ini kok nggak ada majelis taklimnya gitu ya. Karena padahal kita justru toleransi banget gitu di situ. Ya tapi tadi yang dibilang kita, dimanapun kita bisa menjadi garam gitu ya dari ininya. Saya rasa itu kan. Jadi memang Pak Regi banyak concernnya di bidang kesehatan tadi Pak ya. Lalu pelayanannya ya sosial ke masyarakat gitu. Dan sekarang menjadi ya belum resmi tapi sudah menjadi bagian dari tim seksi hak ya Pak ya. Ya katanya begitu, dari itunya. Kalau udah di sini kan berarti harus. Karena umat sudah melihat nih. Romo juga sudah melihat. Romo sudah melihat. Sudah hafal. Oh ini Pak Regi yang ini nih. Jadi kita kalau ada kegiatan nggak ada Pak Regi terus cariin. Udah pasti itu Pak. Mau nyumput di belakang Pak Niko juga susah. Ketinggian Bapak soalnya. Ketinggian saya. Nyumput gimana? Oke. Berarti ya cocok banget ya narasumber kita kali ini ya. Karena kita mau ngebahas pilkada nih kurang lebih Pak gitu. Nah, sebelum ngomong atau ngebahas tentang pilkada nih lebih lanjut nih Pak. Mungkin kita pengen tahu nih dari seksi hak sendiri nih, ya kan. Tugas dan fungsinya nih dari seksi hak ini apa nih Pak? Loh, kemana narasumbernya? Iya, kita kan lagi iklan nih. Nah, buat sobat BMV sekalian, khususnya Sultan Katedral Bogor, TV di belakang kita nih bisa diisi loh. Bisa diisi sama iklan, produk, barang, dan jasa Anda sekalian. Masih banyak juga loh spot-spot yang lain seperti di sini, di sini, dan di sini. Iya betul banget, karena karya komunikasi sosial tuh nggak bisa jalan sendirian. Sangat perlu dukungan dari Sobat BMV semuanya. Yuk langsung aja hubungi kontak di bawah ini. Oke deh, kita lanjut lagi ya podcastnya. Sarangheo. Sebenarnya seksi hak itu tugas utamanya adalah, menurut saya yang saya baca dan saya dengar, itu kita bagaimana kita membina hubungan sebagai elemen bangsa yang beragama Katolik dengan teman-teman lain atau saudara-saudara lain yang beragama lain. Jadi kita membina hubungan supaya ada keselarasan, keharmonisan antar kita sebagai elemen bangsa untuk membangun bangsa ini semakin tentram, semakin rukun, dan bahu-membahu satu sama lain. Nah, tugas utamanya saya kira itu kita mulai bisa
melihat sekeliling kita. Ada saudara kita yang Islam, ada saudara kita yang Protestan, ada Makin itu Majelis Agama Konghucu Indonesia, Makin. Kemudian ada Hindu, ada Buddha. Kita kan ini elemen bangsa semua. Salah satu tugas kita adalah membina hubungan dengan mereka, bagaimana kita menciptakan satu hubungan yang baik, positif, khususnya di Bogor ini. Saya kira itu, dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keberagaman. Keberagaman. Jadi kita saling mengenal satu sama lain, sehingga tidak ada lagi rasa saling curiga satu sama lain. Kan intoleran itu salah satu penyebabnya adalah kita curiga sama orang lain. Oh, ini jangan-jangan orang Katolik ini mau mengkristenisasikan gitu kan. Itu jadi. Nah, saya kira itu. Tetapi dalam prakteknya kita selalu berhubungan dengan masyarakat kan. Nah, itu mungkin sekarang itu kita dianggap sebagai orang yang terdepan berhubungan dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh yang lain. Kita etalase pertama dari gereja Katolik. Orang tidak melihat yang lain, tapi kita ini, oh itu orang Katolik, orangnya begini. Nah, kita etalase pertama, dan kita harus memunculkan wajah-wajah yang Kristus ya, wajah-wajah Kristus yang adil, yang mencintai, mengayomi, itu saya kira itu. Nah, tugas utamanya itu. Tetapi dalam prakteknya kita akan bekerja sama dengan saudara kita, teman kita Kojo di Kerawang sebagai satu kesatuan dari bidang kemasyarakatan. Ada juga mitra perempuan dan macam-macamnya. Maka tidak salah juga kalau kita diminta bagaimana pilkada itu kan. Pilkada itu hubungannya apa dengan kita sebagai orang Katolik? Saya kira itu. Kalau kan ini Pak Dagi orangnya yang dari luar ibaratnya Pak ya. Ya, maksudnya belum terlalu aktif nih. Jadi lebih netral nih menurut saya kalau melihat skema tadi, melihat fungsi untuk menjaga hubungan antara agama dan kepercayaan. Pak Dagi melihat di Kota Bogor ataupun secara umum bagaimana sih relasi hubungan antara agama, apakah sudah baik ataukah ada hal-hal yang menjadi kegelisahan? Ya, sejauh ini ya, karena saya melihat sudah baik gitu, walaupun memang sempat terjadi ya kayak untuk izin gereja gitu ya, yang waktu itu yang di mana Yasmin. Tapi untungnya terselesaikan dengan baik oleh pejabat yang kemarin ya gitu ya. Walaupun agak panjang ya Pak. Ya, walaupun agak panjang, tapi itu kan mungkin supaya dua belah pihak win-win win-win solution lah. Dan itu memang untungnya itu terjadi gitu ya. Jadi semua akhirnya rasa damai ya. Dan selama saya lahir di Bogor gitu ya. Jadi situasi di Bogor ini sangat paham lah gitu ya. Kalau mau dilihat ya nggak pernah ya terjadi konflik antara agama gitu ya dari ininya ya. Dan kebetulan sekarang ini saya lihat ya kayak kemarin ya, ada beberapa bikin acara yang lintas agama gitu kan. Malah dimulai justru dari kita yang Katolik ya. Bahkan buka puasa bersama gitu ya. Yang dimulai yang dari ini. Jadi kalau dari sudut Katoliknya itu udah sangat toleran, bahkan memancing atau untuk saling berkomunikasi lah. Dan dengan hasil itu kayaknya juga Pak Niko juga udah sering diundang ya Pak ya sama lintas agama ya. Jadi kalau menurut saya udah berjalan dengan baik ya. Mudah-mudahan kelanjutannya akan lebih baik lagi gitu ya. Artinya memang sudah terawat ya Pak ya. Upaya-upaya baik itu dari sisi para pemuka agama maupun dari sisi pemerintah. Betul. Gitu ya. Memang juga sudah mengupayakan yang terbaik gitu ya. Lepas dari ada riak-riak itu bagian dari dinamika lah ya. Betul. Gitu ya. Oke. Kita sebagai orang Katolik itu kan memang mengutip statement dari Monsinyur Sugio Pranoto, salah satu kardinal kita yang pertama dulu, dibilang bahwa kita menjadi 100% Katolik, tetapi 100% Indonesia. Artinya apa? Sebagai orang Katolik kita
memang harus menjadi bagian integral ya, bagian di dalamnya semua aktivitas, semua pembangunan, semua yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak bisa menjadi kelompok tersendiri di dalam satu negara ini gitu. Tidak bisa eksklusif ya, harus inklusif. Kalau menurut saya sih Katolik sudah mencoba ke situ kan gitu kan ya. Ini dan sangat mencoba. Cuma kan kendalanya apakah yang lainnya mau menerima. Kadang-kadang kan itu kan yang jadi kendalanya gitu kan. Kalau untuk kita sih kayaknya nggak ada masalah ya. Ininya siapapun boleh masuk gereja gitu kan ya dari ininya. Tapi kita misalnya ke tempat lain belum tentu gitu kan ya dari itunya. Dari sisi Katoliknya sudah terbuka lah ya. Ya udah sangat terbuka lah ya. Sangat terbuka. Apalagi dengan kemarin kedatangan Paus sudah terlihat banget gitu kan. Iya betul. Iya. Oke nih, Pak Niko balik lagi nih ke HAK nih. Kalau untuk mewujudkan tadi semua tuh tugas dan fungsi itu program apa yang sudah dibuat sama seksi HAK nih untuk menjaga hubungan itu? Ya terus terang, saya belum menjalankan program. Oke. Baru meneruskan program yang sudah ada. Kayak kemarin itu peringatan Agustusan, 17 Agustus, memang konsep-konsepnya saya juga ikut berembuk di dalamnya dan saya yang mengundang mereka semua datang dan puji Tuhan dari semua yang diundang datang semua tuh. Lintas agama. Ya, jadi kalau soal program memang saya hanya meneruskan yang sudah ada dulu karena kita belum ada program. Nah, kemarin itu saya pikir itu satu yang bagus sekali karena di gereja kita ada panggung toleransi yang cukup megah, kemudian diisi oleh atraksi dari semua agama. Iya betul. Hampir semua agama loh. Datangnya kemarin dari pesantren, pondok pesantren Almi Sikat. Itu pesantren ekologi memang. Pesantrennya memang agak hebat, agak bagus. Nah, kita undang dan dia datang. Termasuk pimpinan pondok pesantrennya Gus Roy Murtado itu datang. Kemudian dari Danagun datang. Dari Makin datang dengan parung sayanya ya kan? Parung saya. Iya. Terus dari Jamaah Ahmadiyah juga datang. Saya pikir ini sesuatu yang bagus. Dan setahu saya ini baru pertama kali panggung toleransi ada di gereja kita dan begitu megah sampai tengah malam orang nggak beranjak pulang. Saya juga agak salut. Ini sampai malam orang masih juga mau menunggu acara gitu. Iya, betul. Dan masih ini rame. Dan ini kerjasama antara kerasulan awam, HAK, mitra perempuan di dalamnya itu. Yang dibimbing oleh Pak Rudi dan Romo Sombo itu. Itu salah satu program yang udah saya jalankan sebelum saya dilantik resmi menjadi ketua seksi. Karena saya mengisi kekosongan, meneruskan itu. Saya kira itu. Jadi memang program-program yang seperti itu yang diharapkan ke depan gitu ya, Pak. Oh ya, satu lagi waktu kita Idul Fitri, saya diminta untuk mendampingi, safari ya? Iya, safari dengan uskup. Uskup kita dengan beberapa romo, dan pagi-pagi saya harus dibangun mengikuti rombongan ke rumah wali kota, kemudian ke mana? Ke pondok pesantren yang di sini nih, di mana? Di Gunung Batu nih. Pondok pesantren situ, kemudian Al-Falak ya, Mama Falak, Kiai Haji Agus, kemudian ke pesantrennya Habib Noval. Cimanggu. Saya ikut itu yang baru saya jalankan. Mudah-mudahan nanti lebih ini lagi. Lebih banyak lagi ya, seperti itu ya. Saya kira harus. Udah ada rencana apa mungkin Pak ke depan program gitu? Salah satunya ini, paroki kita ada visitasi. Menurut saya begini, seksi itu adalah pembantunya Romo paroki. Iya betul. Seksi itu programnya akan berjalan baik kalau didukung oleh ketua lingkungan dan ketua wilayah. Karena umat adanya di sana. Betul. Kalau seksi kurang membina hubungan baik dengan ketua wilayah dan ketua lingkungan, maka jangan heran kalau setiap program yang diluncurkan itu mendapat
tanggapan yang kurang. Karena memang tidak ada hubungan emosional. Iya. Saya kira itu. Maka waktu visitasi yang pertama itu saya masuk di dalam pengurus ini, saya ikut. Tujuan saya adalah saya harus mendapat orang dari wilayah yang kita kunjungi. Karena menurut saya pengurus di seksi itu harus mewakili wilayah yang ada di paling tidak setengah dari wilayah yang ada di paroki kita. Sehingga yang pertama itu, sehingga kita bisa mendapat dukungan dari ketua-ketua wilayah dan ketua-ketua lingkungan. Karena saya memperkenalkan diri di sana. Saya di sana. Yang kedua, saya mau membina hubungan baik dengan para ketua lingkungan dan ketua wilayah. Agar mereka tahu, bahwa di paroki kita tuh ada seksi yang namanya HAK. Iya, betul. Sedih loh, waktu kita kunjungan ke Bapak, seksi HAK tuh apa ya katanya. Banyak umat yang belum tahu memang. Iya, benar. Saya sedih, saya sampai ngomong di depan forum, saya bilang, sedih juga saya ya, seksi saya tidak dikenal oleh warga lingkungan. Saya nggak tahu di mana masalahnya, tapi saya akan berusaha semua umat di grassroots, di akar rumput itu tahu bahwa kita punya seksi HAK, hubungan antar agama dan kepercayaan. Iya. Kenapa ini ya Pak ya? Kenapa seksi HAK tuh ada, ya balik lagi tadi kan hubungannya dengan ya merawat toleransi, merawat hubungan antar agama dan segala macamnya. Tapi kenapa seksi HAK juga seringkali identik dengan gerakan sosial politik ya? Bagaimana ketika mau ada pilpres, mau ada pilkada itu kan Kerawam dan HAK getol tuh biasanya untuk membuat edukasi politik lah. Kenapa menurut Bapak itu menjadi bagian dari fungsinya seksi HAK? Saya kira ini warisan dari zaman dulu ya. Politik dan agama itu selalu bersentuhan. Dulu, zaman dulu sekali, zaman gereja, itu kepala agama, kepala gereja adalah kepala pemerintahan. Maka tidak heran waktu Katolik dengan Protestan sering bertempur dulu, berperang antara Irlandia dan Inggris, itu karena kepala pemerintahan adalah kepala agama. Jadi zaman dulu memang begitu. Yang namanya kepala pemerintahan harus kepala agama. Nah, tetapi dengan berkembangnya dunia, maka itu mulai dipisahkan. Tetapi dalam prakteknya, mereka bersentuhan. Nah, saya sebagai orang Katolik punya tanggung jawab. Sebagai gereja Katolik punya tanggung jawab untuk membuat daerah yang ada, daerah kita yang ada ini, daerah yang kita diami ini, paling tidak mempunyai pandangan toleran, keberagaman dengan agama-agama yang ada di dalam satu negara itu. Nah, itulah tanggung jawab gereja. Maka gereja salah ada orang Katolik bilang, oh kita orang Katolik nggak boleh ikut-ikutan berpolitik. Saya bilang salah. Kalau berpolitik praktis mungkin. Gereja mendirikan partai misalnya, itu nggak boleh. Dulu padahal ada ya? Ya dulu ada. Partai Katolik Indonesia ya? Dulu ada. Nah itu makanya warisan itu kan. Nah kalau sekarang itu kita harus bilang sebagai orang Kristen Katolik kita wajib memberikan suara kita untuk memilih calon yang terbaik bagi bangsa ini. Karena apa? Kita sebagai elemen bangsa ini hidup harmonis, hidup damai, adil di tengah hiruk pikuknya politik yang ada gitu kan. Maka kita punya kewajiban untuk memberikan suara kita, memilih orang yang tepat untuk menjadi pemimpin kita gitu. Kalau Pak Regi melihatnya gimana Pak? Agama dan politik itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan gitu. Ya, Pak Regi melihatnya gimana? Pastinya itu. Mungkin tadi menambahkan sedikit dan lari dengan pertanyaan Anda tadi. Kalau lihat kenapa HAK kok ada hubungannya selalu antara agama tapi ke politik ya. Kita lihat di agama sebelah gitu kan. Salah satu tokohnya saja bisa mempengaruhi sekian ratus, sekian ribu umatnya gitu. Untuk memilih ke salah satu calon gitu kan ya dari ininya. Ya
Walaupun di Katolik tidak sevulgar itu gitu ya. Dan maksudnya ya sebagai pimpinan Katolik itu tidak langsung berpolitik langsung gitu. Beda dengan ada beberapa kan tidak politik praktis. Tidak politik praktis. Tapi kalau untuk pimpinan tertentu kan ada yang sampai memang dia mendukung ini dan terang-terangan kan. Nah mungkin salah satunya kenapa akhirnya hak ini dilibatkan ke arah politik gitu yang darinya. Nah sekarang kalau bicara mengenai sejauh mana tentunya Katolik ini berpolitik gitu ya. Politik kan ujung-ujungnya akan menghasilkan pimpinan yang akan melakukan kebijakan. Contohnya kita misalnya di Bogor ya gini ya. Nanti kan kebijakan oleh wali kota itu akan berpengaruh terhadap apa yang dampaknya terhadap gereja maupun umatnya gitu kan. Nah, kalau kita memang pasrah saja istilahnya siapapun yang jadi, belum tentu nantinya dia punya kebijakan yang kira-kira memihak ke kita gitu ya. Atau memihak secara umum lah ya. Maksudnya bukan harus memihak ke salah satu agama tertentu atau harus memihak ke Katolik saja, tetapi harus netral dalam artinya ke keseluruhan kebaikan bersama. Ya, itu lebih cenderungnya ke situ kan yang dari ininya. Saya sih melihatnya dari segi itu bahwa kenapa akhirnya juga gereja juga akhirnya bukan berpolitik praktis tapi harus mengarahkan umatnya untuk memilih atau bukan orangnya ya, tapi yang memang berprinsip seperti tadi bahwa dia akan tidak berpihak ke salah satu kelompok tertentu lah gitu kan. Karena begitu menjadi pimpinan dia mempunyai kebijakan dampaknya untuk seluruh warga. Ya. Nah ini benar nih. Politik dulu baru semua jalan. Karena semua akan berpolitik soalnya keseharian sih ya. Ada politik, keputusan politik baru ekonomi jalan. Ada keputusan politik baru yang jalan. Sekarang kalau kita tidak berpolitik, misalnya karena orang-orang itu tidak dipilih oleh kita, mereka bilang kawasan sini untuk menjadi pertokoan, mau nggak mau. Tidak boleh ada gereja di sini, tidak boleh ada tempat ibadah di sini, mau nggak mau. Itu keputusan politik. Betul. Maka sungguh sangat disayangkan kalau ada umat Katolik bilang, oh kita jangan berpolitik, kita di gereja saja. Kan kita ada namanya pro ecclesia et patria, untuk gereja dan bangsa. Ya itu salah satu sumbangsi kita untuk bangsa ini ya kita ikut memilih calon dengan kriteria-kriteria yang sudah yang diarahkan oleh pimpinan kita. Misalnya pilihlah calon yang cinta keberagaman. Saya kira itu. Jadi politik dulu semua baru bisa jalan. Maka kalau politik tidak diwarnai oleh orang-orang Katolik, jangan heran kalau nanti gereja susah dibangun, susah mendapat izin. Itu karena mungkin walaupun mungkin kita tidak bisa mengatasnamakan gereja ya Pak. Tapi kalau dari diskusi ini ya, apa sih harapan Pak Niko, harapan Pak Regi ya terkait dengan gereja dan dunia politik gitu. Apakah memang ya ini harapan pribadi ya, ke depan tuh gereja harus bergerak seperti apa sih menyikapi dinamika politik dan lain sebagainya tuh dari perspektif Bapak seperti apa? Iya, kita punya PR2 yang PR yang paling utama adalah Katolik. Gereja agama Katolik itu belum mendapat porsi yang setara dengan agama lain, dengan agama mayoritas. Misalnya begini, di SMA, anak saya SMA 7 dan SMA 9. SMA 7 yang di mana? Di sana, di Bogor lah, Bogor Utara, SMA 9 di sini. Itu tidak ada pelajaran agama Katolik yang masuk mata pelajaran. Padahal ini sekolah negara nih. Kan wajib sebenarnya pelajaran agama Katolik masuk dalam satu mata pelajaran yang konsekuensinya adalah sekolah wajib menyediakan gurunya dan menggaji gurunya. Sekolah dalam arti negara ya. Negara wajib. Nah, anak saya dua-duanya di sekolah negeri SMA 7 dan SMA 9. Itu nggak ada. Hanya mereka waktu hari Jumat ketika teman-temannya, saudara-saudaranya sholat Jumat,
mereka dikumpulkan di satu tempat, entah di gereja, entah di aula, diajarlah oleh orang volunteer, sukarelawan. Gajinya dari mana? Dari kolektor. Sedih nggak? Maka saya waktu itu mendirikan paguyuban orang tua siswa Katolik di SMA 9. Saya dirikan. Mulai menjadi provokator dalam artian positif ya. Kita harus berusaha supaya sekolah menyediakan guru agama Kristen. Puji Tuhan sekarang sudah ada dan digaji oleh walaupun honor. Bukan dari pemerintah ya, honor. Nah, saya kira ini tugas gereja secara umum bahwa mendesak pemerintah segera untuk menyediakan di sekolah-sekolah negeri ini guru-guru agama Katolik, supaya mereka tidak lagi hari Sabtu atau hari Minggu mereka harus ke gereja belajar sendiri. Ya kan? Gereja keluarin nilai. Gitu. Iya. Nanti jawaban anak saya apa? Pak, hari Sabtu itu hari untuk istirahat anak sekolah. Ngapain lagi kita sekolah katanya. Kalau hari Minggu ya memang ke gereja kan. Tapi Sabtu suruh, aduh Pak, tiap hari kita mesti ke sekolah. Hari Sabtu yang kita libur aja kita mesti sekolah lagi belajar agama. Ngapain? Maka saya nggak bisa ngomong apa-apa karena itu hak mereka gitu kan. Oh iya ya. Nah, dari situlah saya bilang ini tugas gereja sebenarnya. Satu itu, yang kedua di Kabupaten Bogor, ini Bogor Raya ya, itu ada banyak gereja yang belum dapat izin. Tulang Kuning, Parung, Santa Maria Fatima, Sentul, itu juga belum ada izin. Izin mendirikan gereja maksudnya. Bahkan Romo Endro sendiri belum ada izinnya itu. Paroki Bojong Gede itu. Santa apa ya? Faustina Kowalska itu ya. Itu belum ada izinnya. Cuman karena Romo itu tahu dan bagaimana dia berani mendirikan. Nah, ini tugas dari Gereja Katolik untuk mencoba mengingatkan pemerintah akan hal ini. Kita di Kabupaten Bogor ini itu kesulitan banget. Sorry nih, saya harus ngomong ini karena curhat. Kegelisahan saya ya. Kegelisahan saya. Kalau Pak Regi gimana Pak? Melihat atau berharap misalnya ya ke depan gereja tuh harus lebih aktif misalnya, atau malah ya jangan ikut-ikutan lah, karena kan ya sisi umat juga pasti ada orang yang ngapain sih ke dunia politik misalnya Pak ya. Itu kan juga pendapat yang mungkin nggak ada salah benar ya Pak ya. Namanya umat berpendapat gitu ya, maksudnya kan mungkin dirasa politik kotor atau apa gitu kan ya. Tapi kalau dari Pak Regi melihatnya seperti apa? Ya itu kadang-kadang orang memandang politik itu kotor gitu ya. Tidak salah juga karena kita dipertontonkan apalagi akhir-akhir ini dengan ya situasi yang seperti ini gitu ya. Saya sendiri malah sempat waktu itu bos mau pensiun ke istri saya, saya mau ini ya terjun ya. Istri saya bilang apa? Mending lu apa? Nganggur daripada ikutan itu. Gitu kan. Segitu pandangannya dianggap memang kurang baik gitu. Ya. Nah, kita memang mungkin kalau untuk tadi dibilang ke politik praktis, ya orang-orang yang berpolitik yang benar-benar apa sebagai pembuat apa dianggapnya apa ya? Kalau ya itu mereka memang pelaksananya lah gitu ya. Tapi bukan politik dalam arti yang seperti itu yang kita maksud. Ya maksudnya untuk gereja masuk. Karena kalau memang tidak ada juga yang masuk ke situ, kembali dia bilang akan muncul kebijakan-kebijakan yang lain yang mungkin yang tidak berpihak ke kita. Belum tentu mereka juga untuk tidak berpihak ke kita, tetapi mungkin karena tidak ada yang mempengaruhi atau yang memberi pengetahuan tentang itu, edukasinya, gitu. Ya edukasinya. Nah, pentinglah kita di situ gitu ya. Entah dengan jalan apa ya, seperti misalnya mungkin seksi ini gitu ya, sering bertemu begini kan, atau ada audiensi ke pemangku kebijakan gitu kan, yang dari ininya bisa ada, atau ya memang salah satu caranya melalui ikut memang berpraktis langsung di politik gitu kan. Jangan sampai, tapi kembali semua yang ikut itu harus bertujuan seperti itu. Karena pada kenyataannya tidak seperti itu gitu ya. Lebih banyak kan ketika orang sudah menjabat atau ini malah dia lupa dengan tujuan-tujuannya gitu kan. Akhirnya untuk kepentingan pribadi yang muncul gitu kan. Nah itu yang mungkin akhirnya orang menganggap ya ngapain gereja masuk di situ gitu kan, seolah-olah
nggak ada gunanya gitu Nggak ada ya, gunanya. bahkan ke hal-hal lain ya, gitu ya, apa ke hal yang kurang baik gitu kan, kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh apa DPRD itu kan berpengaruh terhadap masyarakat gitu ya. Kalau saya lebih cenderungnya ke situ ya, jadi bukan kita harus terjun langsung dalam arti kata sebagai politik praktis, tetapi kita gereja harus berpolitik gitu kan, untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang minimal kalau dibilang harus setara dengan mayoritas kayaknya nggak mungkin gitu kan. Minimal ada porsi buat minoritas untuk tetap bisa berjalan dengan baik gitu ya. Ya kalau lihat saat ini sih aman-aman saja ya yang dari ini, tapi nggak tahu soal kedepannya. Jadi memang harapannya gereja tuh tidak menutup mata ya terkait ya, dengan pasti. konteks politik. Walaupun memang ya ada batasan-batasan. Betul. Kalau umat sih silahkan untuk berpolitik praktis ya. Silakan. Tapi kalau memang pimpinan-pimpinan mungkin lebih ke edukasi, kemudian juga tadi ya misalnya membangun relasi-relasi baik dengan pemerintah dan segala macam yang betul. sebenarnya mostly sudah berjalan ya Udah. di paroki katedral Betul, ya. kalau katedral ya. Ya memang ya kurang lebih ya benar sih. Jadi memang ya jangan menjadi netral gitu ya. Betul. Memang harus berpihak tapi ya saya mengingat kemarin imbauan yang Pilpres itu kan ya tidak netral tapi memihak untuk bonum commune ya. Jadi kepentingan bersama gitu ya, kepentingan kebanyakan gitu ya. Dan rasanya kalau yang baik-baik pasti bukan hanya baik untuk Katolik ya, tapi juga untuk masyarakat secara umum ya. Iya. Sebaiknya misalnya kayak kemarin misalnya caleg ya gitu ya. Ada yang dari misalnya Katolik dan kita rasa juga perilakunya kurang baik ya jangan juga cuma dilihat Katoliknya dong. Gitu kan. Atau yang ada yang memang caleg yang non Katolik, tapi secara perilaku dan ininya akan memihak atau ini kenapa pilihlah kita dukung gitu ya. Itu maksud saya di situ. Di situ kan kita menunjukkan bahwa keberpihakan itu bukan serta-merta melihat dari sudut agamanya saja, tapi kan secara keseluruhan. Betul. Saya setuju itu. Setuju banget. Iya. Nah, saya udah pernah ngomong waktu itu juga. Iya. Nah, masuk nih Pak sesuai dengan yang selanjutnya nih Pak. Kan tadi mengenai pemimpin ya. Nah, kalau dari sisi gereja nih kriteria pemimpin yang mungkin yang cocok ya dengan gereja atau umat Katolik gitu seperti apa sih Pak? Kalau Pak Niko dulu dah yang lebih dekat. Kriteria pemimpin jangan bilang kayak Yesus ya Pak ya. Susah misalnya. Gitu. Terlalu jauh kalau kayak Yesus. Jadi saya sempat juga wah kalau terlalu ini jangan bilang kayak Yesus Pak. Jadi begini, kan politik itu penting karena segala sesuatu keputusan politik baru bisa jalan kan. Maka gereja itu menurut saya punya tugas untuk mengarahkan umatnya untuk memilih kriteria apa sih yang pantas kita pilih. Menurut saya yang pertama adalah dia orangnya cinta keberagaman, pluralis lah. Dia cinta keberagaman. Ya paling tidak misalnya nih, ada calon pemimpin yang pernah sekolah di sekolah Katolik misalnya, itu lebih bagus. Karena kemungkinan dia akan menjadi orang yang punya wawasan bagaimana bergaul dengan orang lain gitu kan, dengan agama lain. Karena dia pernah sekolah di sekolah Katolik, walaupun dia bukan orang Katolik. Saya kira ini udah satu kriteria masuk. Kemudian dia mau menyapa kita, mau mendatangi kita. Artinya dia mengakui bahwa di Bogor ini ada beragam, ada agama Katolik, gereja Katolik. Dia mau menyapa kita. Saya kira itu. Jadi gereja punya tanggung jawab untuk mengarahkan umatnya, memilih calon yang memang diharapkan bisa menjadi pemimpin yang bisa merangkul kita semua. Apalagi orang Katolik saya melihat orang Katolik di Bogor ini, gereja Katolik maksudnya, itu punya peran penting dan sudah berkiprah sangat baik di kota Bogor ini. Bener loh. Karena mewarnai banget. Iya betul. Misalnya wali kota begitu dekat dengan usul kita. Deket banget. Bahkan ketika beliau mau pamit, mau udahan, Bima Arya itu dia bilang 10 tahun kita bersama. Berjalan bersama. Iya, berjalan bersama Bapak Uskup itu. Dan
10 tahun kita sudah menjadi akrab, mudah-mudahan nanti calon yang nanti akan lebih baik lagi membina hubungan dengan Bapak Uskup, karena Bapak Uskup sebagai pimpinan di Katolik di Uskupan Bogor itu mempunyai peran sentral yang bagus dan orang Katolik terlibat benar di Kota Bogor ini, benar itu diakui. Saya kira itu. Setuju. Pak Regi? Pak Regi ada tambahan? Kriteria pemimpin nih, versinya Pak Regi. Kalau tadi bicara dari sudut versinya gereja ya. Ya, kalau saya sebagai seorang umat Katolik saja ya. Umat Katolik gimana Pak? Makan diri sendiri ya gitu ya. Harapannya apa sih pemimpin ke depan nih? Apalagi Bogor kan juga seperti apa yang dari ini. Pemilihan sebenarnya nggak jauh dari yang Pak Niko sudah sampaikan gitu kan. Kita butuh pemimpin memang yang toleransinya cukup tinggi gitu ya, yang dari ininya. Sehingga kembali ke kebijakannya itu bisa mengayomi seluruh masyarakat yang ada di, misalnya kayak di Bogor ini kan, termasuk diantaranya tentunya umat Katolik gitu kan. Jangan sampai kebijakan itu malah menghambat perkembangan bukan cuma agama Katolik, termasuk agama-agama lainnya. Saya sih harapannya seperti itu. Jadi memang yang diharapkan pemimpin untuk semua ya Pak ya? Betul. Bukan untuk salah satu kalangan aja ya? Di Kota Bogor ini ada catatan khusus, di Kota Bogor ini yang menang itu kan partai yang agamis. Ya. Jadi kita harus memilih calon pemimpinnya yang mengimbangi itu. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi semua aspek kehidupan kita di Bogor. Tapi biasanya menjelang pemilihan kan semua calon safari ya Pak? Kalau itu keterpaksaan namanya. Kalau ini kan tidak. Ini beda. Ini yang keluar dari dalam kan. Mereka sudah mengunjungi kita lebih dulu. Dan dia benar minta dukungan benar. Gitu. Ini ada 5 calon ya Pak. 5 calon ya Pak ya? Bapak melihat kondisi pilkada di Kota Bogor seperti apa sih Pak? Ya kalau saya lihat ini baru kali ini ya sampai 5 calon. Banyak banget ya Pak ya? Iya, banyak dan sebenarnya ini keberuntungan buat masyarakat. Bisa banyak pilihan gitu ya. Ya seperti kita tahu kan kayak di DKI kepotong juga gitu yang belum tentu yang justru diinginkan masyarakat misalnya kan. Kalau ini kan sekian banyak gitu, bahkan beberapa yang saya juga nggak kenal gitu ya. Yang kok tiba-tiba ada di baliho gitu ya, seperti itu kan yang dari ini. Tapi mungkin untuk masyarakat lain mengenal mereka gitu kan. Ya, tapi dari 5 calon ini ya, kalau jadi saya juga coba-coba cari tahu gitu ya. Ya istilahnya semua punya kelebihan gitu kan yang dari ininya ya. Tentu kalau dari sudut tadi kita bicara orang Katolik mengenalnya seseorang itu ya. Tapi kalau dari potensi kan masing-masing punya potensi yang cukup ini ya. Salah satunya malah yang kita kenal tuh ya ada juga dokter ya katanya ini. Dokter, tapi sejauh mana dia menguasai politik, saya juga belum pernah dengar tuh ya yang dari ininya. Tapi kalau bicara dari pendidikan, ya pasti cara berpikirnya juga ini kan. Bukan saya karena juga dokter ya, tapi maksud saya ya pasti biasa menganalisa juga ya dari ininya. Tapi kembali, apakah dalam membuat, karena gini, banyak orang terjun itu di politik dalam arti kata belum tentu politik itu seperti apa yang dia pikirkan gitu. Karena nggak mudah lah gitu ya masuk di ini. Begitu banyak kiri kanannya yang mempengaruhi gitu kan. Seseorang yang sudah masuk di situ aja dengan misalnya dia mau bikin kebijakan A, karena pengaruh dari sekian atau dampaknya terhadap ini bisa berubah tuh. Tegar nggak tuh menghadapi itu gitu kan yang dari ini. Oh, sudah masuk di dalamnya ya? Ya, karena dalam ini suka nggak suka kan sistem ini sangat kuat gitu ya. Kenapa juga pimpinan kita sekarang berusaha merangkul keseluruhan gitu kan. Karena tadi nggak mudah juga ketika membuat kebijakan yang dari ini. Tapi saya yakin sih semua juga mempunyai tujuan yang baik ya. Mohon maaf kalau dari visi misi kadang-kadang saya kurang percaya ya. Karena di 100 hari aja dirameinnya gitu kan. Seringkali lip service ya Pak. Betul. Yang namanya visi misi, program kerja. Yang paling bagus track recordnya kita. Di luar itu, di luar track recordnya. Mungkin kalau misalnya pertanyaannya kita modifikasi ya. Kira-kira menurut Pak Niko, menurut Pak Regi, sebelum nanti masuk ke bilik suara,
Apa sih yang harus umat lakukan sebelum dia memutuskan, oke saya pilih si A, saya pilih si B, saya pilih si C. Apa yang umat harus lakukan supaya nanti jatuh pada pilihan yang tepat gitu loh. Ya, pertama-tama memang menurut saya kira track record perlu dicari. Jadi jangan buta-buta banget gitu. Track record perlu dicari. Lihat, tanya di lapangan. Kemudian bisa menanyakan kami-kami ini atau pimpinan gereja yang direkomendasikan oleh pimpinan gereja. Bisa saja tanya. Kalau Pak Regi gimana Pak? Ada nggak tips buat umat nih? Tips. Dulu saya pernah gini, saya pernah jadi ketua asosiasi kepala puskesmas se-DKI. Saya cuma bilang sama teman-teman, yang pertama ada yang lu lakukan ada satu apa? Jujur dan disiplin. Karena dengan kita jujur, itu orang sudah sangat menghargai, gitu kan. Bahkan saya bilang lu bodoh aja masih dihargai, gitu. Ketika kita memang jujur, gitu kan. Nah, sekarang kan kita akan menilai pemimpin yang akan memimpin ini 5 ini jujur apa enggaknya, karena mereka banyak yang belum pernah masuk, kita belum bisa menilai itu. Iya kan? Karena jujur apa enggaknya ketika dia nanti sudah masuk gitu kan, godaan itu kan di dalam, bukan di luar. Yang dari ininya. Nah, beberapa orang memang ya ini sudah ada yang pernah memang mengalami kan gitu. Nah, kita lihatlah track record-nya gitu. Yang sudah pernah memerintah, yang sudah pernah menjadi pejabat, jujur apa tidak gitu. Dan kan tidak pernah kena kasus. Ya, itu yang pernah ini. Kalau yang belum, ya kita belum bisa menilai. Belum maksud saya dia belum tentu lebih tidak baik, tapi kita belum bisa menilai gitu kan. Karena kesempatannya kan baru saat ini gitu kan. Dan ketika itu kita harus cuma menilai 5 tahun kemudian cukup lama gitu kan yang dari ininya. Ya sebelum tadi bilang umat masuk ke pilih, ya lihatlah track record-nya gitu ya. Dan tetap kita perlu berdoa sih gitu kan. Yang kalaupun salah milih udah berdoa lah gitu ya. Kalaupun salah milih. Kan yang dari ininya karena kan apapun bisa terjadi gitu kan. Tapi kembali saya bilang pasti itu godaan di pemerintah itu ya korupsi gitu kan yang dari ininya. Dan kita belum bisa menilai yang belum pernah mengalami di situ. Kalau berkoar berkata-kata bisa gitu. Semua yang kita lihat bahwa pejabat atau pimpinan daerah yang masuk kena ditangkap kena korupsi juga dulunya menyatakan anti korupsi kan gitu kan. Dulunya menentang korupsi gitu kan. Ya, tapi begitu ada kesempatan kan lain lagi gitu kan. Karena kalau udah itu dilakukan ketidakjujuran itu, saya yakin kepercayaan terhadap masyarakat pun masyarakat kepercayaan udah sangat berkurang. Patokannya itu aja sih kalau menurut saya sih. Jadi memang tipsnya adalah riset ya Pak ya. Riset track record-nya masing-masing calon ya. Ya tadi misalnya ada pertimbangan-pertimbangan khusus attitude, tadi soal kejujuran, disiplin, lalu tadi misalnya baik juga kalau misalnya sudah punya track record terhadap memihak untuk keberagaman ya, pluralisme gitu ya. Lalu yang terakhir yang paling penting tuh berdoa ya, bawa dalam doa ya. Lepas dari nanti mungkin kalau salah pilih tapi udah berdoa gitu ya. Siapa tahu doanya nggak konsen gitu ya. Yang penting udah berdoa. Ya memang kalau track record itu perlu banget. Jadi kita jangan sampai dibiasakan kita milih asal dapat duit kita pilih. Kan di masyarakat begitu kan. Siapa yang kasih duit saya pilih. Nah ini kan menurut saya kotor banget gitu kan. Kita kan mau mengadakan pemilu itu yang bermartabat, menghasilkan orang-orang yang jujur tadi, bersih. Oke. Balik ke hak nih Mbak, seksi hak sendiri nih. Kan tadi Pak Niko bilang memang ingin mencari tim ya untuk di seksi hak sendiri nih. Ya, jadi mungkin boleh nih, gimana caranya nih kalau umat pengen bergabung, ikut, pengen terlibat ya, terlibat langsung dengan karya-karya. Oh, senang sekali saya kalau ada umat yang mencari. Ya, gimana caranya? Bergabung. Iya, gimana? Kontak saya langsung aja. Berarti nanti nomornya boleh dicantumin ya, Pak ya? Boleh. Saya justru mencari orang yang mau bergabung. Mungkin banyak. Karena menurut saya ke depan itu kita membuat kegiatan semua berbasis umat lingkungan. Jadi buat apa juga ada banyak seksi kalau begitu mengadakan kegiatan kurang ada dukungan dari bawah. Bukan mereka yang salah, bukan umat yang salah, tetapi mungkin saja tidak ada relasi yang dijalin dengan baik, dirawat dengan baik.
dengan ketua lingkungannya, dengan ketua wilayahnya. Nah ini yang sedang saya kejar. Makanya saya selalu bertanya ke Romo Paroki, mau kapan lagi visitasi? Oh kamu semangat amat. Loh, saya ini sudah dipilih menjadi ketua seksi. Saya harus mencari orang-orang yang memang mau terlibat untuk perkembangan gereja kita, saya kira itu. Betul. Karena basisnya semua di lingkungan. Hanya 2 yang dikenal oleh umat, ketua lingkungan dan Romo Paroki. Kalau ketua seksi nggak bakal dikenal. Iya, Pak. Betul. Iya. Kamu siapa? Yang kamu kenal ketua lingkungan saya. Iya. Maka ketua lingkungan perlu. Bahkan ada yang tidak mengenal ketua lingkungannya loh, Pak. Ada. Ada itu kecualian itu. Harus meminta rekomendasi aja untuk apa gitu baru kan gitu. Oh ini gitu. Ya karena ibu ketua lingkungan ya. Iya. Oke. Ya jadi nanti boleh dicantumin ya Pak? Boleh. Saya sangat senang kalau ada umat yang mau bergabung. Saya mau bergabung. Oke. Kita menjadi tim. Karena gereja ini milik kita gitu, bukan milik saya gitu, milik kita. Nanti nomornya di-share. Ya, umat yang mau gabung jangan dipakai pinjol ya. Jangan dipakai pinjol. Jangan. Tadi lama pada gini. Ya nicknya saya nggak saya sebar. Dia kan pakai nick. Iya betul. Oke, Pak Niko, Pak Regi ya, untuk bahasan mengenai politik dan pilkada ini kita juga melibatkan umat nih. Sobat BMV di rumah ini dengan membuka question box di Instagram Berita Umat. Gitu. Nanti kita bisa lihat sama-sama di sini ada beberapa pertanyaan mungkin ya dari umat gitu. Ya, kita masuk ke segmen Joki Umat Bertanya. Ya. Mana nih pertanyaannya? Ada beberapa ya. Boleh minum ya? Boleh Pak, silakan ya Pak. Minum. Oke, yang pertama nih Pak. Pendapat Mimin kalau soal serangan Fajar itu gimana tuh? Wah ini tadi yang serangan Fajar tadi yang singgung tadi. Ya, gimana tuh? Soalnya kan itu sesuatu yang gimana ya Pak? Kalau kita melihat dinamika kemarin Pileg misalnya, itu kan hal yang dibilang mungkin caleg-caleg juga sebenarnya nggak mau gitu. Iya. Ya, tapi kalau nggak begitu nggak dapat suara, gitu ya. Karena kan masyarakat punya pilihan untuk menolak, tapi kan mereka tidak, gitu. Artinya mungkin karena ada kebutuhan dan segala macam. Jadi gimana tuh Pak? Ya ini memang agak sulit karena situasi masyarakat sekarang itu sedang membutuhkan duit, sedang susah. Tetapi kembali lagi ke masalah yang tadi saya bilang, kalau kita memilih pemimpin cuma berdasarkan siapa yang bisa memberikan duit. Ya pasti yang memimpin kita ya banyak saudagar-saudagar nih. Banyak orang-orang yang punya duit. Jadi ini yang membuat politik kita sekarang nih agak runyam. Itu karena satu duit, satu popularitas. Itu aja. Kan ini belum tentu baik mereka menjadi pemimpin. Orang yang punya duit sama orang yang populer belum tentu baik jadi pemimpin, belum tentu. Ya artis-artis kan populer. Iya. Ya kan? Ya itu terpilih. Saya kira ini pendapat harus sebagai orang Katolik ya, kita memilih pemimpin itu bukan berdasarkan duit, tapi berdasarkan dia punya gagasan, dia punya karakter, dia punya program. Itu saya kira. Walaupun kantong kita ini kempes, tapi jangan kita menjadi orang yang rendahan gitu. Mau menerima 100.000, 50.000. Baru milih. Itu rendah banget itu. Kita nggak bedanya sama pengemis kalau begitu. Gimana Pak Regi? Ya kalau ya dibilang politik, uang dengan politik itu sebenarnya boleh dibilang jadi udah hampir selalu terjadi ya gitu ya. Dan pasti sasarannya mohon maaf yang orang memang yang sangat membutuhkan gitu kan. Nggak mungkin dia datang ke orang-orang yang kira-kira ya mampu lah gitu ya. Dan apalagi tadi seperti Pak Niko bilang cuma 50-100 ribu gitu ya. Kalau memang kondisinya seperti itu dan mereka membutuhkan, kalau menurut saya ambil aja uangnya, pilih sesuatu, tapi silakan memilih yang sesuai dengan hati dia gitu kan. Karena dia ngasih ya. Iya, karena dia ngasih. Dia ngasih. Jadi dua ngasih ditolak ya. Iya, rezeki. Jadi dua-duanya terpenuhi kan. Iya betul. Cuma uang dia terima dalam untuk kebutuhan dia, milih sesuai dengan. Cuman ada konsekuensinya begini, konsekuensi logisnya yang terjadi. Mereka itu berhitung si calon ini berapa dia keluar duit. Dari mana nanti saya kembalinya? Jadi jangan nanti kita sudah memilih karena duit dia nanti
menjalankan program dengan kentit sana kentit sini, korupsi sana sini, jangan kita protes karena dia keluar duit. Ya. Kan orang kan ilmu ekonominya alamiah di sini. Saya keluar 100, saya harus dapat 200 nih. Gitu. Itu udah tertanam banget di sini. Makanya saya bilang ambil uangnya, tapi pilih sesuai dengan apa yang kita ambil. Jangan milih yang ngasih uang. Kalau yang milih ngasih uang malah udah ketahuan kan, Pak. Jadi ya tadi dia harus mengembalikan modal itu kan. Justru jangan dipilih kalau yang ngasih uang. Karena udah pasti motivasi dia mengembalikan. Kalau bisa jangan diterima. Ya, kalau pasti. Karena kan kalau ya walaupun memang susah ya, tapi kalau semakin banyak orang yang nggak menerima kan artinya cara-cara itu semakin ditinggalkan nantinya. Semakin terkikis. Harapannya gitu ya, walaupun memang tadi masyarakat 270 juta dengan tingkat ya misalnya tadi ekonomi dan segala macam ya agak berat sih memang. Yang bisa berhasil saat ini kan cuma Komeng. Iya, popularitas. Iya, karena popularitas. Yang lain yang tidak terpilih aja mengeluarkan sekian uang kan gitu kan kemarin. Caleg-caleg begitu. Popularitas memang. Tapi ya tadi saya bilang memang paling bagus jangan diterima. Tapi kalau memang harus diterima, justru jangan dipilih gitu. Jadi itu kan. Karena tadi kayak Pak Niko udah ketahuan kan yang modal seperti itu kayak kemana. Gitu. Memang salahnya bukan salah kita juga. Ya dalam hal ini kalau saya menggugat karena saya orang politik, saya pengurus PDI Perjuangan sebenarnya saya. Di Kabupaten Bogor saya pengurus PDI Perjuangan. Tapi saya sudah mundur kemarin itu karena nggak cocok lagi dengan saya punya pemikiran. Karena partai politik sekarang itu banyak memilih calon pemimpin maupun calon anggota dewannya memilih orang-orang yang terkenal, bukan kadernya. Banyak loh sekarang. Kan salah jadinya. Kan partai politik itu sebenarnya menyediakan sebagai tempat penggemblengan kader-kader ini untuk jadi calon pemimpin. Kenapa tiba-tiba mereka memilih orang-orang di luar yang bukan kadernya dia? Itu kan salah juga menurut saya. Kan ini fenomenal yang ini banget, fenomena yang terjadi banget gitu kan. Ini artis ini, artis ini, artis ini. Ngapain? Mereka kan bukan kader, tidak dipersiapkan secara idealisme. Ya kan? Kan idealismenya harus ada. Ini mah enggak. Yang penting populer bisa. Jadi apa tujuannya? Supaya berkuasa, itu aja. Politik kekuasaan. Ini pengurus PKS, Pak. Saya pengurus. PKK kali dia. Dari 2004 saya aktif. Partai Katolik Sejahtera maksudnya. Gitu. Coba belum ada memang. Kayaknya malah tidak diizinkan ya. Partai Katolik ya. Yang dulu aja digembosi oleh oleh kita sendiri gitu kan. Sebaiknya sih kalau menurut saya nggak harus ada partai agama karena namanya politik itu kayaknya banyak yang hal-hal yang bertentangan dengan agama gitu dalam pelaksanaannya gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, ternyata cuma satu, Pak. Tadi kan kita ngomong banyak. Satu tapi sangat komprehensif ya penjelasannya ya. Panjang ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Niko, Pak Regi ya sudah mau hadir di Joki Bicara ngobrol-ngobrol ya mengenai pilkada ya, politik gitu, membagi sudut pandangnya dari masing-masing gitu. Oke. Ada lagi, Pak? Kita terima kasih sebenarnya sudah diundang. Iya. Karena baru tugas tahun depan sebenarnya. Tapi udah dulu bertugas belum resmi diundang ya. Tapi wajah-wajahnya udah terlihat nih ya. Udah terekam nih. Itu maksud saya, tujuan saya mengundang Pak Regi di sini karena pasti umat akan melihat ini loh Pak Regi gitu. Iya, betul. Paling tidak itulah gitu. Mudah-mudahan ya Pak tahun depan lancar. Lancar ya. Lancar. Program jalan semuanya. Iya. Jadi menurut saya umat Katolik perlu memberikan suaranya untuk memilih wali kota Bogor. Karena apapun negara ini bisa jalan itu karena keputusan politik. Iya. Nggak ada lain. Kalau kita salah memilih orang, tiba-tiba orang itu bilang, ini Kapten Muslihat semua harus pertokoan. Wah, gereja kita habis. Nggak boleh lagi. Betul. Iya kan? Itu. Oke. Saya kira itu. Pak Regi ada closing statement? Ya, kita memilih dalam hal pilkada ya tentu memilih pasti dengan hati dan pikiran gitu ya.
Dengan tadi yang sudah kita bicarakan, lihatlah track record seseorang gitu kan yang dari ininya. Karena yang akan kita pilih ini walaupun istilahnya sebatas di wali kota, tetapi itu akan mempengaruhi kebijakan minimal 5 tahun ke depan. Iya, kan? di Kota Bogor. Di Kota Bogor gitu Iya. kan. Di mana kita sendiri tinggal di sini gitu kan. Saya rasa itulah memilih saja dengan bijak dan lihat track record seseorang. Oke, makasih banyak Pak. Siap. Oke. Oke, terima kasih ya tadi ya. Sekali lagi terima kasih Pak Niko dan Pak Regi ya gitu. Oke. Sama-sama. Untuk teman-teman yang di rumah Sobat BMV yang mau kita joki ini, yang punya pertanyaan, kegelisahan, kritik ya tentunya tentang gereja boleh langsung ketik di kolom komentar di bawah ini. Oke, Sobat BMV, hari ini kita ya berdiskusi banyak hal ya. Cukup komprehensif menurut saya dan kaitannya dengan bagaimana gereja harus terlibat. Memang ada batasan-batasan dalam konteks politik, tentu tidak berpolitik praktis, khususnya para hierarki ya, tapi juga jangan abai. Karena tadi politik itu mempengaruhi hal-hal yang sifatnya keseharian. Bahwa politik itu mempengaruhi hal-hal yang sifatnya kebijakan. Betul. Kebijakan itu tidak hanya untuk orang muslim misalnya, tapi juga untuk seluruh warga. Kalau konteksnya Kota Bogor ya warga Kota Bogor. Kalau konteksnya Indonesia ya warga negara Indonesia. Jadi kebijakan yang diambil pemerintah, kebijakan yang sifatnya politik itu berlaku untuk semua. Dan ada baiknya kita peduli akan hal seperti itu. Tadi kalau misalnya kita mengutip ya apa yang Pak Regi dan Pak Niko bilang bahwa mari kita peka, mari kita melihat, mari kita riset, kita cari tahu, kita bandingkan track record-nya ya. Bahwa ternyata calon-calon tuh punya kelebihan, punya kekurangan, punya track record, punya program. Dan berdasar itulah kita memilih. Tentu gereja tidak bisa mengarahkan pilih si A, pilih si B. Tapi kriteria pemimpin yang baik, tadi sudah sedikit banyak disinggung oleh Pak Regi dan Pak Niko. Dan gereja pun saya yakin akan juga mengeluarkan mungkin surat gembala atau mungkin kebijakan arahan khusus gitu ya. Terkait kriteria pemimpin yang baik dalam konteks pilkada serentak ini. Jadi mari kita tunggu juga dan harapannya teman-teman tadi tidak abai, tetap terlibat dan jangan lupa Pak Regi, Pak Niko tadi membuka pintu ya. Siapa yang mau terlibat dalam karya Seksi Hak, silahkan nanti hubungi nomornya Pak Niko. Baik, kurang lebih itu. Pak Niko dan Pak Regi, terima kasih sudah hadir di Joki Bicara. Sama-sama. Oke, sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa teman-teman. Ya. Dadah.